Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan tugas kromatografi dengan jurnal yang berjudul Analisis Kualitatif Bahan Kimia Obat Ibuprofen pada Jamu Pegalinu yang dijual di Pasar Besar Kota Malang dengan metode kromatografi lapis tipis. Ibuprofen adalah bahan kimia obat yang umum digunakan sebagai analgesik dan antiinflamasi non-steroid atau AINS. Masyarakat sering mengkonsumsinya, baik dengan resep dokter maupun tanpa resep dokter, untuk meredakan nyeri dan inflamasi, terutama pada penyakit rematik. Namun, penggunaan ibuprofen dalam obat tradisional dilarang berdasarkan peraturan BPOM nomor 19 tahun 2021. Nah, pada penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kandungan ibuprofen dalam sampel jamu, khususnya di kota Cirebon, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai jamu Pegalinu yang dijual di Pasar Besar Kota Malang. Nah, terutama yang tidak memiliki nomor registrasi BPOM, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan ibuprofen dalam jamu tersebut dan menyoroti resiko kesehatan yang mungkin timbul dari penggunaan jamu yang mengandung bahan kimia obat. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi keberadaan ibuprofen dalam jamu tersebut dan menyoroti resiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan dari penggunaan jamu yang mengandung bahan kimia obat. Adapun alat yang digunakan yaitu chamber KLT, alat-alat gelas, lampu UV, pipa kapiler, Erlenmeyer 250 ml, beker gelas, pipet volume 10 ml, pipet tetes, kertas saring, neraca analitik, batang pengaduk, spatula, kaca arloji, pinset, corong pisah, penangas air, lampu ukur 25 ml, oven, vial, dan cawan penguap. Serta bahan yang digunakan yaitu sampel jamu Pegalinu, ibuprofen, metanol, etanol, kloroform, plat KLT, silika gel, GF254. Nah, metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kromatografi lapis tipis secara kualitatif dengan plat silika gel GF254 dengan fase gerak kloroform banding metanol dengan perbandingan 9:1. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Pertimbangan sampel yang akan diambil yaitu jamu Pegalinu yang memiliki kriteria berbentuk serbuk, bermerek, memiliki nomor BPOM, dan yang tidak memiliki, dengan disampling dari beberapa toko obat tradisional di Pasar Besar Kota Malang. Preparasi sampel pada penelitian ini, masing-masing sampel jamu kurang lebih 500 mg dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml dan ditambahkan 50 ml etanol 50%. Kemudian dikocok hingga homogen. Selanjutnya disaring menggunakan kertas saring, filtrat dimasukkan ke dalam corong pisah dan diekstraksi menggunakan 20 ml kloroform sebanyak 3 kali. Fraksi kloroform dikumpulkan, lalu diuapkan di atas penganas air hingga kering. Sisa penguapan ditambahkan dengan 3 ml etanol dan dimasukkan ke dalam vial. Pembuatan larutan baku hidroquinon yaitu 125 mg ibuprofen ditimbang seksama dan dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml secara terpisah. Kemudian ditambahkan 25 ml etanol, aduk hingga larut, diencerkan dengan etanol sampai dengan tanda batas. Nah, pada pembuatan larutan kontrol positif, masing-masing sampel jamu dimasukkan ke dalam beker gelas, lalu ditambahkan 50 ml baku pembanding ibuprofen dan diaduk hingga homogen. Masing-masing campuran dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian tambahkan 50 ml etanol 50% dan dikocok hingga homogen. Selanjutnya disaring menggunakan kertas saring, filtrat dimasukkan ke dalam corong pisah dan diekstraksi menggunakan 20 ml kloroform sebanyak 3 kali. Fraksi dari kloroform tersebut dikumpulkan lalu diuapkan hingga kering. Sisa penguapan dari 3 ml etanol dan dimasukkan ke dalam vial. Analisis kualitatif menggunakan metode KLT digunakan untuk mengidentifikasi ibuprofen dalam sampel jamu dengan menggunakan plat silika gel GF254 dengan ukuran 12 x 20 cm. Pengujian dilakukan dengan ditotalkan larutan kode A dan B, yaitu penotolan sampel dengan replikasi 3 kali, kontrol positif, dan standar pada plat KLT. Lalu dimasukkan ke dalam chamber yang berisi fase gerak kloroform metanol 9:1. Setelah proses elusi selesai, plat silika diangkat dan dikeringkan, lalu kemudian diamati di bawah lampu UV 254 nm untuk mengetahui pola kromatogram. Pada tabel 2, hasil nilai RF sampel. Pada sampel dengan kode 1A, mendapatkan nilai RF rata-rata 0,213, hasilnya negatif.
Pada sampel dengan kode 2A mendapatkan nilai RF rata-rata 0,260 hasilnya negatif. Sedangkan pada sampel dengan kode 1B mendapatkan nilai RF rata-rata 0,567 hasilnya positif, dan pada sampel dengan kode 2B mendapatkan nilai RF rata-rata 0,573 hasilnya positif. Berdasarkan tabel 2 dan gambar 1, dari perbedaan nilai RF yang diperoleh oleh sampel kode B dengan baku standar dan kontrapositif kurang dari 0,0 sampai 0,013, nilai RF yang dikatakan positif jika antara sampel dengan standar memiliki nilai RF yang sama atau memiliki selisih nilai RF kurang dari 0,05. Nah, pada pembahasan penelitian ini adalah larangan pembuatan jamu mengandung BKO telah diatur dalam Permenkes nomor 007 tahun 2012 mengenai registrasi obat tradisional dan pengaturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan pada nomor HK 0005411384 tahun 2005. Dijelaskan bahwa obat tradisional tidak boleh mengandung BKO, yaitu bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat. Ibuprofen adalah bahan kimia obat yang umum digunakan sebagai analgesik dan antiinflamasi non-steroid atau AINS. Masyarakat sering mengonsumsinya baik dengan resep dokter maupun tanpa resep dokter untuk meredakan nyeri dan inflamasi, terutama pada penyakit rematik. Namun penggunaan ibuprofen dalam obat tradisional dilarang berdasarkan peraturan Badan POM nomor 19 tahun 2021. Efek samping yang dapat ditimbulkan apabila jamu pegalino mengandung ibuprofen akan sangat membahayakan bagi kesehatan. Jika digunakan dalam waktu yang cukup lama, efek yang dapat terjadi antara lain dapat menyebabkan tukak lambung, gagal ginjal, dan gangguan pada hati. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis kualitatif yang telah dilakukan dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis atau KLT, ditemukan terdapat kandungan BKO atau bahan kimia obat ibuprofen pada 2 sampel jamu bermerek Pegalino yang tidak memiliki nomor registrasi BPOM yang dijual di pasar besar Kota Malang. 2 sampel positif tersebut memunculkan bercak noda di bawah sinar UV 254 nm sejajar dengan baku standar dan kontrapositif dengan nilai RF 0,56 sampai 0,57. Perbedaan yang dimiliki kurang dari 0,05 sehingga sampel dapat dinyatakan positif mengandung senyawa bahan kimia obat ibuprofen.